Bagian pertama yaitu pengertian Islam dan sejarah. Dimulai dari pengertian Islam terlebih dahulu. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Islam mengajarkan keesaan Tuhan, tauhid, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan memiliki pedoman utama berupa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Umat Islam disebut Muslim dan mereka menjalankan rukun Islam sebagai dasar keimanan dan amal perbuatan. Kemudian, pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia yang disusun secara sistematis dan kronologis berdasarkan bukti atau sumber yang dapat dipercaya. Sejarah membantu kita memahami perkembangan peradaban, kebudayaan, serta serba akibat dari suatu kejadian di masa lampau. Bagian yang kedua yaitu ada relasi Islam dan sejarah. Nah, seperti yang kita ketahui, Islam yaitu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, ajaran agama Islam itu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Keduanya itu merupakan pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, sedangkan kata sejarah dalam bahasa Inggris itu disebut dengan history, sedangkan dalam bahasa Arab sejarah itu disebut dengan tarikh. Nah, sejarah yang membahas berbagai peristiwa masa lalu itu sebaiknya jangan dibiarkan atau diabaikan seiring berjalannya waktu, karena sejarah itu memiliki begitu besar makna yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti yang dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno berupa jas merah, yaitu jangan sekali-kali merupakan sejarah, karena sejarah itu memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, namun pentingnya memahami sejarah peradaban Islam itu tidak semata-mata untuk mengetahui hari, tanggal, bulan, tahun, atau abad dari suatu peristiwa peradaban Islam di masa lampau, namun juga memahami realitas Muslim untuk mengetahui suatu peristiwa peradaban Islam. Nah, dengan mengkaji sejarah tersebut, dapat diperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali peradaban Islam. Nah, seiring berjalannya waktu yang lama, Islam itu secara tidak langsung mengukir sejarah dan menjadi bagian dari studi Islam. Di antara produk ajaran Islam yang berasal dari sejarah itu diantaranya yaitu konsep Khulafa Ur-Rasyidin, bangunan Islam klasik, dan kemudian ada hasil karya Khalifah Al-Mansur, yakni Al-Muwatta. Kitab hadis sebagai kumpulan hadis yang populer saat ini, sejarah politik seperti adanya Piagam Madinah, perdagangan di era Nabi Muhammad, juga filsafat Islam, kalam, fikih, usul fikih itu juga merupakan produk sejarah, sehingga banyak hal dari aspek sunnah Nabi, politik, ekonomi, hingga hukum Islam itu telah terisi oleh sejarah. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah sosial dan sejarah politik. Sejarah sosial dan politik adalah studi mengenai perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan dari waktu ke waktu, serta interaksi antar keduanya. Untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci, kita bisa membagi pemahaman ini dalam beberapa periode sejarah serta isu-isu dan peristiwa yang berpengaruh pada perkembangan sosial dan politik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dengan beberapa referensi sebagai berikut. Yang pertama ada panduan kuno.
Yang pertama ada periode kuno. Mesopotamia dan Mesir kuno. Peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir kuno menunjukkan awal mula struktur sosial yang kompleks. Dengan munculnya kelas sosial, sistem pemerintahan terpusat, dan kebudayaan yang kaya. Sistem agraris menciptakan surplus ekonomi yang memungkinkan perkembangan kota-kota besar. Yang kedua ada periode klasik, Yunani dan Romawi. Di Yunani kuno, demokrasi langsung pertama kali diterapkan di Athena, yang memberikan suara kepada warga untuk terlibat dalam proses politik. Sedangkan di Roma, republik dan kemudian kekaisaran memperkenalkan konsep hukum dan pemerintahan yang memengaruhi banyak negara di masa mendatang. Yang ketiga ada abad pertengahan, feodalisme. Setelah jauhnya kekaisaran Romawi, Eropa mengalami feodalisme, di mana hubungan antara tuan rumah dan petani mendominasi struktur sosial. Gereja Katolik juga memiliki pengaruh besar dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. Renaissance, periode ini menandai kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan yang berkontribusi pada perubahan sosial dan pemikiran politik di Eropa. Yang keempat ada abad modern awal. Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789 menandai perubahan besar dalam sejarah politik. Konsep hak asasi manusia dan demokrasi menjadi bagian fundamental dalam pemikiran politik. Yang kelima ada abad 20. Perang Dunia I dan II. Kedua perang ini membawa perubahan besar dalam struktur politik global. Banyak negara mengalami perubahan pemerintahan, ideologi, dan penggeseran kekuatan. Perang Dingin. Munculnya ideologi komunisme dan kapitalisme mempengaruhi banyak negara, terutama di Eropa dan Asia. Pergerakan sosial yang juga meningkat dengan perjuangan hak sipil, feminisme, dan gerakan anti-kolonial. Yang keenam ada era kontemporer, globalisasi. Memasuki abad ke-21, kita melihat interaksi dan keterkaitan antara negara-negara yang semakin erat, yang mempengaruhi ekonomi, budaya, dan politik global. Isu-isu seperti perubahan iklim, migrasi, dan teknologi informasi menjadi tantangan sosial politik utama. Bisa disimpulkan bahwa sejarah sosial dan politik adalah bidang yang sangat luas dan beragam, banyak mencakup perubahan dalam struktur kekuasaan.